Tuhan kasihanilah kami. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Salam sejahtera, penuh berkat dan sukacita dari Tuhan yang senantiasa mencintai kita. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, juga senantiasa membantu pemerintah, terutama dalam memutus penyebaran virus corona. Saudara dan saudariku yang terkasih, apakah akrab dengan pola lagu yang kita dengarkan? Tentu kita akrab dengan pola lagu itu. Doa litani para kudus. Dalam perayaan malam Paskah, jika ada pembaptisan atau juga ada pemberkatan air baptis, maka kita semua akan diajak bersama-sama mendoakan litani para kudus. Hari ini kita sejenak mengenal beberapa hal berkaitan dengan litani para kudus dalam tradisi iman gereja Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ada baptisan atau pemberkatan air baptis dalam perayaan malam Paskah, kita semua bersama-sama diajak untuk berdoa litani para kudus. Polanya sangat khas. Ada seruan kepada Allah dan para kudus dan jawaban terhadap seruan itu. Seperti Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami, dan seterusnya. Pola litani yang kita kenal saat ini sebenarnya sudah bisa kita jumpai dalam kitab suci. Contoh dalam Mazmur 118 dan Mazmur 136. Jadi pola ini bukanlah khas gereja Katolik. Litani berasal dari bahasa Yunani, litania, yang artinya permohonan atau perarakan keagamaan. Permohonan ini tentu ditujukan kepada Allah dengan bantuan doa para kudus. Siapa para kudus itu? Para kudus adalah orang yang oleh gereja telah diyakini hidup berbahagia bersama dengan Allah di surga. Mereka hidup dekat dengan Allah dan memandang Allah dari wajah ke wajah. Dalam litani para kudus, kita berdoa bersama para kudus yang telah hidup bersama dengan Allah. Istilah sederhananya gotong royong, menyampaikan doa kepada Allah. Dalam sejarahnya, kemungkinan kebiasaan mendaraskan atau menyanyikan doa litani ini berasal dari Antiokhia pada abad yang keempat, lalu berkembang ke Konstantinopel dan akhirnya ke seluruh Kekaisaran Romawi Barat. Paus Gelasius yang pertama, yang hidup pada abad yang kelima, memulai penggunaan litani ini dalam perayaan Ekaristi dan prosesi liturgi. Litani para kudus memiliki sebuah pola yang khas, yaitu adanya seruan dan tanggapan terhadap seruan itu. Urutannya jelas, kepada Allah, kepada Bunda Maria, kepada para malaikat, kepada Bapa bangsa, para nabi, kepada para rasul, dan kepada orang-orang kudus. Kita mengenalnya dengan nama Santo dan Santa. Harus diingatkan bahwa yang mengabulkan doa adalah Allah. Jadi kita tidak pernah mensejajarkan para kudus dengan Allah. Seakan-akan para kuduslah yang mengabulkan doa kita. Tidak, hanya Allah yang menjadi pusat segala doa dan penyembahan kita. Dan dia pula lah yang mengabulkan permohonan doa kita. Litani para kudus ini dipakai oleh gereja saat perayaan malam Paskah, tahbisan uskup,
tahbisan imam, tahbisan diakon, kanonisasi orang kudus, atau pada hari raya semua orang kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan litani para kudus ini kita semua senantiasa diingatkan bahwa yang pertama, berkat baptisan kita semua disucikan dan dikuduskan. Maka kita harus senantiasa menjaga kesucian dan kekudusan diri kita. Yang kedua, kekudusan yang sempurna harus senantiasa diperjuangkan sampai akhir hidup kita. Dalam ketidaksempurnaan, para kudus senantiasa setia mempertahankan dan memurnikan iman mereka. Yang ketiga, gelar kudus, santo atau santa, diberikan oleh gereja dalam liturgi meriah yang menyatakan kekudusan hidup mereka. Dan proses inilah yang dinamakan proses kanonisasi. Dan yang keempat, kita memiliki saudara dan saudari seiman yang telah berbahagia hidup bersama dengan Allah di surga. Maka mereka bisa kita mintakan bantuan untuk membantu kita dalam menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga pengetahuan singkat ini membantu kita untuk semakin mengenal, mendalami, dan menghayati doa litani para kudus. Semoga berkat damai Tuhan senantiasa menyertai kita. Vivat Cor Jesu, per cor Marie.